yaitu mengenal Yesus Kristus menurut ajaran Kristen, menurut Alkitab. Pada live sebelumnya, saya sudah menjelaskan secara umum mengenai pengenalan akan Yesus Kristus dari Injil Matius, yang menjelaskan keberadaan Yesus Kristus sebagai anak Daud, anak Abraham, Mesias dari Allah. Di dalam Injil Markus, saya juga sudah menjelaskan mengenai Yesus Kristus, anak Allah. Dan di dalam Injil Lukas juga sudah dijelaskan mengenai Yesus Kristus sebagaimana keberadaannya sebagai manusia. Nah, di dalam ketiga Injil tersebut yang disebut para teolog atau orang Kristen sebagai Injil sinoptik atau peristiwa-peristiwa yang ditulis di dalam menggambarkan biografi Yesus Kristus, pribadi dan karyanya, dapat ditemukan di tiap-tiap kitab Injil yang ditulis Matius, Markus, dan Lukas. Tiba gilirannya saya ingin menjelaskan atau membagikan pengetahuan, pengalaman, pengertian mengenai Injil Yesus Kristus atau mengenal Yesus Kristus dari Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes sebanyak 21 pasal dijelaskan mengenai keberadaan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, dalam setiap ulasan saya, untuk menjelaskan dan mengenal Yesus Kristus, sumbernya hanya ajaran Alkitab. Kalaupun ada sumber dari dokumen lain, dari artefak atau tulisan lain, itu hanya untuk mendukung pemahaman pengenalan akan Yesus Kristus yang sudah diwahyukan, dituliskan di dalam keempat Injil. Dalam Injil Yohanes dijelaskan yang paling esensial dan belum secara tertulis dijelaskan dari Injil Matius, Markus maupun Lukas, yaitu Yesus Kristus dijelaskan dengan sangat tidak mudah memang, tetapi sangat tegas. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dituliskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau di dalam Injil Matius dijelaskan tentang Yesus, anak Daud, anak Abraham, dan dipertegas dengan pengenalan akan Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Di dalam Injil Markus atau Yohanes Markus menuliskan Yesus Kristus, anak Allah. Dan di dalam Injil Lukas, setelah Lukas menyelidiki, menanyakan saksi mata, lalu menuliskan, memberikan itu kepada Theophilus, Lukas memberikan gambaran tentang keberadaan Yesus Kristus, terutama kemanusiaannya. Nah, khusus untuk Injil Yohanes, Yohanes memberikan suatu gambaran pengenalan akan Yesus Kristus yang sangat berbeda, tetapi sangat memberikan kepada kita pengenalan akan Yesus Kristus yang belum dijelaskan secara tegas, secara lengkap mengenai keberadaan Yesus, yaitu firman. Yesus Kristus adalah firman. Firman, logos, sang firman. Ini adalah pribadi kedua. Firman, logos, yang bersama-sama dengan Allah. Jadi keberadaan firman bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah bersama-sama dengan firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dari kekal sampai selama-lamanya dalam keberadaannya. Jadi sini penulis Injil Yohanes, itu Rasul Yohanes, memperkenalkan Yesus Kristus adalah firman yang adalah bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak berawal, tidak berakhir, kekal keberadaannya. Dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi kata pada mulanya bersama-sama dengan Allah ini tidak diciptakan dan tidak ada penyebabnya, tetapi memang dia ada keberadaannya untuk selama-lamanya. Ada. Dan di ayat 3 dijelaskan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi ini bicara tentang keberadaannya adalah pencipta bersama dengan Allah. Siapakah Allah yang dimaksud? Tentu dalam perspektif Yohanes, dalam tulisan ini, orang Kristen mengakui seperti yang ditulis di dalam ayat 18, yaitu Allah Bapa. Jadi Allah Bapa bersama dengan Yesus firman ini. Memang tidak langsung dituliskan tentang nama langsung dengan Yesus, tapi di sini firman bersama dengan Allah. Firman ini
yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Firman ini ada di pangkuan Bapa atau dinyatakan oleh keberadaan Bapa juga. Jadi dia ada sebagaimana Bapa Allah ada. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dia, firman yang menciptakan, firman yang memelihara, firman yang berotoritas sepenuhnya, yang menjadikan segala sesuatu ada, dan bagi dia dan untuk dia, bagi kemuliaannya. Kemudian, kalau kita membaca di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman, roh adanya, sang logos yang bersama-sama dengan Allah Bapa, inkarnasi menjadi manusia. Jadi bukan berubah, rohnya tidak lagi jadi roh firman, tetap ada keberadaan firman, tapi ditambahkan padanya, pada pribadi anak Allah ini, yaitu keberadaan dia ada kemanusiaannya. Jadi kemanusiaan dari anak itu ditambahkan kepadanya pada waktu inkarnasi, pada waktu menjadi manusia. Tidak kehilangan atau tidak menonaktifkan atau tidak melenyapkan atau tidak membaur keberadaan firman ini. Dan kemanusiaannya yang ada padanya sejak inkarnasi. Jadi pada pribadi Yesus Kristus, seperti yang ditulis Matius, Markus, Lukas, pada pribadi itu ada dua natur. Natur keberadaannya yang sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, dan natur kemanusiaannya yang dimulai sejak inkarnasi. Jadi ini ada yang tetap kedua natur itu pada satu pribadi, tidak bercampur keduanya, tidak juga terpisah, tetapi dapat dibedakan, tidak saling berganti posisinya. Kedua natur ini ada pada diri Yesus Kristus. Dan di ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi ini ayat ini sebenarnya memberi sebuah terobosan waktu. Karena kalau di dalam perjanjian lama ada pengalaman-pengalaman atau perjumpaan para nabi atau orang-orang yang secara khusus seperti Abraham dan Yakub atau juga Yosua dan yang lainnya, juga Musa, berjumpa dengan pribadi yang hadir dalam sejarah manusia, khususnya berjumpa secara khusus siapakah dia. Dan di dalam perjanjian baru, anak Allah yang inkarnasi menyatakan dirinya. Jadi ini menerobos waktu masa lalu, menerobos waktu ke saat inkarnasi dan yang akan datang. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ini pengajaran orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen di dalam keempat Injil untuk mengenal Yesus Kristus secara khusus yang lebih bisa dikatakan memberikan kepada kita pengertian lebih lengkap lagi, lebih utuh lagi lebih sempurna lagi di dalam kitab Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes juga dijelaskan tentang keberadaan Yesus Kristus yang memperkenalkan dirinya atau yang menyatakan dirinya. Khususnya Tuhan sendiri yang menyampaikan keberadaannya dengan perkataannya, aku adalah 7 kali. 7 kali memberikan kepada kita pengenalan akan siapakah Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Kemudian, kalau kita membaca lagi keberadaan pengenalan akan Yesus, Tuhan sendiri yang menyampaikan siapakah dirinya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah roti hidup, akulah terang dunia. Lalu, di dalam Injil Yohanes pasal 8, khususnya di dalam ayat yang ke-54, dan di dalam ayat yang ke-55 sampai 56, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa pula yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, ia bersukacita. Jadi di sini jelas dia menyatakan keberadaannya. Dan di ayat 58, Yesus menyatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini berkaitan dengan
kehadiran Yesus di dalam karya penciptaannya, di dalam kehidupan manusia, dan keberadaannya yang sebelum segala sesuatu ada. Mesti kembali kepada rujukan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Kemudian di dalam pasal yang ke-10, Yesus menyatakan siapa lagi dirinya. Yesus mengatakan di ayat yang ke-14, Yohanes pasal 10, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Akulah gembala yang baik. Sebelumnya di ayat 9 dikatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Kemudian di ayat yang ke-11, Yesus mengatakan di ayat yang pasal 11, di pasal 11, Yesus menyatakan siapakah dia di ayat 25. "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 dijelaskan, dituliskan bahwa Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam kitab Injil dinyatakan keberadaan Yesus Kristus. Aku adalah, dan selalu dikaitkan dengan hidup kekal, keselamatan, dan kehidupan yang dikaruniakan Allah kepada orang yang percaya. Jadi berkaitan dengan tiga hal itu. Hidup kekal, keselamatan, dan kehidupan yang dikaruniakan Allah kepada orang yang percaya. Aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah air kehidupan, aku adalah terang, aku adalah roti hidup, aku adalah pokok anggur yang benar. Seluruhnya ada 7, setidaknya berbicara tentang aku adalah, untuk memberi gambaran bahwa Yesus Kristus sendiri yang mengatakan aku adalah. Belum pernah seorang nabi dalam perjanjian lama, dan belum pernah seorang rasul dalam perjanjian baru yang berkata seperti Yesus, "Aku adalah gembala yang baik, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, aku adalah pokok anggur yang benar," kecuali Yesus Kristus. Ini adalah pernyataan bahwa dia bukan hanya manusia sepenuhnya, tetapi dia adalah sepenuhnya anak Allah yang menyatakan diri. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak mengatakan keberadaan dirinya yang setara sehakikat dengan Allah Bapanya dan dengan Allah Roh Kudus? Alkitab yang kita percayai, yang orang Kristen percayai, Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi 7 kali bahkan. Kalau di dalam perjanjian lama jelas menggambarkan keberadaan Yesus secara teofani, kehadirannya, berjumpa, bertemu, menyatakan diri kepada Musa, Abraham, Yakub, Yosua, dan nabi-nabi yang lain. Juga secara epifani menyatakan keagungan kebesarannya, juga secara tipologi untuk menunjukkan karakter keberadaan Yesus Kristus. Sedangkan dalam perjanjian baru, dia menyatakan sendiri. Tidak ada seorang nabi yang berkata, "Aku adalah." Kalau kita mau gunakan istilah "aku adalah", itu mau ditarik ke dalam perjanjian lama, atau dinyatakan dalam perjanjian lama, itu berbicara tentang keberadaan Tuhan yang menyatakan covenant-nya, untuk membawa umatnya berada di dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saudara, bagi orang Kristen, bukan pengakuan dari manusia, bukan pernyataan pengalaman subjektif, tetapi pernyataan Tuhan sendiri, perkataan Tuhan sendiri yang dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah. Selain itu, di dalam Injil Yohanes ada 7 tanda yang menandakan bahwa dia anak Allah. Tanda pertama misalnya, atau mukjizat yang pertama ketika bersama dan sudah ada 12 rasul, 12 murid, yaitu mengadakan mukjizat pada waktu perkawinan di Kana. Ada 7 kali pernyataan tanda keberadaan keilahian Yesus Kristus. Tetapi sekaligus yang sama, Yesus Kristus yang inkarnasi adalah sepenuhnya manusia. Itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya dari Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Kemudian kita membaca penjelasan dari penulisan Injil Yohanes pada pasal 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di dalam kitab ini, yang di sini, dalam Injil Yohanes, telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Bahwa Yesuslah Mesias. Ini persis seperti yang dinyatakan oleh Petrus pada Injil Matius
pasal yang ke-16. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 16 dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Matius menyatakan bahwa menuliskan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Padahal Mesias itu artinya yang diurapi. Sedangkan keberadaan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Jadi kemesiasannya dan keanakannya, keberadaannya sebagai anak Allah, itu tidak terpisah. Dapat dibedakan dalam jabatannya, tapi statusnya anak Allah. Jabatan kemesiasan melekat pada statusnya sebagai anak Allah. Dan itulah yang dituliskan oleh juga Yohanes dalam Injilnya. Dikatakan, Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu melalui imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Memperoleh hidup dalam namanya. Jadi saudara, sekali lagi kalau kita baca Injil Yohanes, maka yang lebih banyak ditekankan, dijelaskan, dipertegas adalah mengenai hidup dan kehidupan yang kekal yang dikaruniakan Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara mesti diperhatikan bagian ini, dan pada bagian ini sungguh memberikan kepada kita kedalaman pengertian tentang siapakah Yesus Kristus, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita terbatas hidup kita terbatas di bumi ini. Ada yang sampai 100 tahun lebih, tapi juga ada yang baru lahir. Ada juga yang sudah tua, ada yang cukup dewasa baru dipanggil Tuhan. Tapi hidup dan kehidupan itu dikaruniakan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yang menarik, kalau tadi saya bacakan dalam Injil Yohanes ini di dalam ayat yang pasal pertama, ayat yang ketiga, saya tambahkan di ayat 4, dalam Dia, dalam Yesus, Sang Firman, ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kemudian, kalau kita lanjut tadi ke dalam Injil Yohanes tadi, pasal yang ke-20, ayat yang ke-31, dikatakan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi dialah sumber hidup, dan melaluinya segala sesuatu itu hidup, dan kehidupan itu dipelihara, dijaga, ditopang, dikuasai olehnya, Sang Firman, dan Ia menjadi manusia untuk mati, menebus umat tebusannya, untuk memberikan hidup yang menghidupkan. Siapakah Dia? Satu-satunya hanya Yesus Kristus. Di dalam pasal 21, ayat terakhir, ayat 24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi, dari 4 Injil, semua 4 Injil, tidak satu pun yang menyangkal keberadaan Yesus Kristus adalah anak Allah. Tidak ada satu pun yang menyangkal bahwa Yesus Kristus sepenuhnya manusia. 2 natur, 1 pribadi. Jadi bukan hanya Rasul Paulus yang menuliskan tentang keberadaan Yesus Kristus adalah anak Allah, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan hanya Rasul Paulus, juga ada Yakobus, ada Petrus, ada Yudas, ada penulis Ibrani yang memberikan kepada orang Kristen fondasi, sumber, arah dari pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara ingin mempelajari dan mengenal Yesus Kristus, coba singkirkan dulu kitab-kitab yang lain, pinggirkan dulu semua dokumen-dokumen yang mungkin meragukan, baca dulu, pelajari lebih dulu seluruh kitab suci, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, terkhusus Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baru kemudian setelah kita bisa memahami dan mengerti, mengenal Yesus Kristus, meyakini itu semuanya karena pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita, barulah kita makin lagi mendalami dokumen yang lain, tradisi yang lain, manuskrip-manuskrip yang ada, sehingga makin kuat, makin teguh, makin kokoh pengenalan setiap kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang sudah membaca Alkitab? Atau lebih dekat lagi, atau lebih singkat lagi, berapa banyak dari kita yang sudah secara tuntas membaca keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Lebih ringkas lagi, berapa banyak dari kita yang sudah membaca salah satu kitab dari keempat Injil, entah Matius, entah Markus, entah Lukas, entah Yohanes, secara utuh, lengkap, mendalam? Karena kalau kita tidak pernah membaca, mempelajarinya, mendalaminya, menghayatinya, maka pernyataan-pernyataan dari dunia non-Kristen, dari dunia non-Alkitab, akan menggoncang, mempengaruhi, dan merusak tatanan kerohanian saudara yang orang Kristen.
Tetapi ketika kita sudah membaca, mempelajarinya, ingat selalu pimpinan, penyertaan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus. Agar setiap huruf, kata, kalimat, dan kisah-kisah yang dituliskan itu dapat dimengerti. Karena iman selalu mencari pengertian. Iman yang memimpin kita untuk mendapatkan pengertian. Dan itulah yang membentuk cara pandang kita mengenal siapa Yesus Kristus. Kalau kita sudah mendapatkan pengertian itu, tentu karena Roh Kudus yang memberi pencerahan. Jadi Roh Kudus menaruh iman yang aktif mencari pengertian. Waktu iman yang aktif mencari pengertian itu, rasio kita, akal budi kita dioptimalkan fungsinya. Lalu kita didorong untuk menjadi pelaku firman. Dan kalau ini terus-menerus kita langsung latih dalam hidup kita setiap hari, itu memperkaya dan memperlengkapi kerohanian kita. Bukan hanya religiusitas kita, tapi spiritualitas kita. Makin tinggi kualitas spiritualitas kita, makin kita memuliakan Kristus. Semakin kita dipenuhi oleh Roh Kudus, semakin kita diarahkan meninggikan nama Yesus Kristus. Semakin kita meninggikan nama Yesus Kristus, kita semakin terdorong dan dipimpin membaca firman. Semakin menggali temukan firman, semakin meninggikan nama Yesus Kristus. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang terus-menerus bergulir dalam hati dan pikiran kita. Jadi saudara, untuk malam ini saya berhenti sampai di sini dulu. Kita akan kembali belajar untuk mengenal Yesus Kristus pada pertemuan berikutnya. Semoga Tuhan menyertai kita dan kita dalam keadaan sehat dan diperteguh imannya, dan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.